Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di video kali ini. Untuk materi hari ini kita akan berdiskusi tentang population and sample ya pada sebuah penelitian. Yuk, seperti apa? Kita bahas lebih detailnya lagi. Nah, kita akan mencoba untuk memahami tentang populasi dan sampel ya. Populasi dan sampel dalam sebuah penelitian. Kita lihat dari gambaran di sini, pastinya kita sudah dapat mengetahui bahwa populasi itu adalah sekelompok orang atau sekelompok hewan ataupun objek tertentu yang akan dijadikan sebuah eh, sebuah tujuan penelitian. Oke, menurut Crosswell, populasi adalah kumpulan semua orang atau objek yang memiliki karakteristik tertentu yang menjadi fokus studi ya. Ini berdasarkan Crosswell. Jadi kelompok orang atau hewan atau benda itu yang akan menjadi sebuah fokus penelitian itu tentang apa gitu. Kalau kita di pendidikan berarti kita lebih fokus ke orang gitu ya. Kemudian syarat umum yang harus dipenuhi sebagai penentuan populasi. Yang pertama adalah relevansi. Populasi yang dipilih harus relevan dengan pertanyaan penelitian yang diajukan. Kedua, keterbatasan. Populasi harus dapat dijangkau oleh peneliti dalam hal waktu, biaya, dan sumber daya yang tersedia. Penelitian yang memiliki populasi yang terlalu luas dan sulit diakses dapat menyulitkan dalam proses pengumpulan data. Nah, salah satu contoh, misalkan next Anda melakukan Anda CPL di SDA tapi jauh dan Anda akan mencoba di sana. Sedangkan jangka waktunya itu 1 sampai 2 jam, maka itu kurang efektif gitu ya yang di keterbatasan ini. Anda harus lama perjalanan dan kesulitan juga. Selanjutnya konsistensi. Populasi harus konsisten dengan dalam dan karakteristik menuju fokus penelitian. Ini berarti bahwa populasi memiliki kesamaan dalam hal atribut atau variasi yang ingin diteliti, konsisten. Keterwakilan. Populasi yang dipilih sebaliknya mewakili kelompok yang lebih besar atau populasi induk dari mana sampel diambil. Nah, jadi populasi ini eh, mewakili gitu ya kelompok yang lebih besar. Jadi misalkan Anda mau ambil populasinya adalah tingkat SD, SD-nya di mana? Nah, kayak gitu ya keterwakilannya nanti SD di Lubuk Linggau gitu misalkan menganalisis minat belajar siswa SD di Lubuk Linggau. Nah ini secara general seperti itu ya dan keterwakilannya nanti misalkan di fokus lebih in-depth lagi ke sebuah SDA kemudian nanti dicari sampelnya lagi ketika sudah ketemu populasinya di situ. Ketiga, ketepatan. Populasi harus sesuai dengan tujuan peneliti dan pertanyaan peneliti yang diajukan. Dan terakhir, keterbukaan populasi harus bersifat terbuka terhadap proses penelitian. Oke, kemudian kita berbicara tentang sampel. Menurut Crosswell, sampel adalah subjek atau objek yang dipilih dari populasi yang akan dipelajari dalam sebuah penelitian. Seperti tadi, sampel kita adalah populasi kita itu SD ya, SD sekolah siswa SD atau sekolah SD di Lubuk Linggau. Kemudian sampelnya diambil adalah SPA, nah itu bisa. Nah contohnya ini adalah sebuah populasi. Di sini ada banyak ya anak-anak siswa, di mana saya akan dipilih sampel itu berdasarkan apa sampelnya itu ya. Jadi ini bisa dipilih sebagai kategorikan ranking rapor tertinggi. Anak yang kurang aktif di kelas, anak yang belum lancar membaca.
Jenis-jenis sampling itu ada sampling probabilitas, ya. Artinya setiap elemen populasi memiliki hal yang sama berpeluang terpilih semua. Jadi contoh anak ini adalah bisa dijadikan sebagai sampel semuanya, diambil semuanya seperti itu. Kemudian sampel non probabilitas. Metode pengambilan sampel tidak mengandalkan pemilihan acak dan tidak menjamin bahwa setiap elemen dalam populasi mempunyai peluang yang sama. Jadi contoh anak-anak ini tidak akan diambil semuanya sebagai sampel jika dilihat dari 3 kategori yang sudah kita pelajari tadi. Oke, ya. Kita lihat lagi sampel probabilitas itu ada beberapa jenisnya, yaitu sampel acak sederhana, metode pengambilan sampelnya, ya. Jadi setiap anggota memiliki setiap anggota populasi berkesempatan, ya, sampel acak sederhana. Setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai bagian dari sampel. Proses pengambilan sampel dilakukan tanpa memperhatikan struktur atau karakteristik tertentu dari sebuah populasi. Artinya bahwa misalkan di situ di kelas A, di sekolah A itu Anda ngambil anak kelas 2 yang dalam artian untuk melihat apakah mereka itu sudah mempunyai sudah bisa membaca atau belum. Dan kebetulan di situ populasinya hanya ada 1 kelas. Makanya Anda mengambil mengambil semuanya itu populasi itu menjadi sampel. Jadi semua siswa di kelas 2 itu diambil sebagai sampel. Kemudian sampel acak berstrata. Stratified random sample. Populasi dibagi menjadi beberapa strata atau berdasarkan karakteristik tertentu seperti usia, jenis kelamin, atau pendidikan. Kemudian sampel acak sederhana diambil dari setiap strata secara terpisah. Jadi kembali lagi ke contoh tadi di atas, beberapa anak itu akan diambil berdasarkan stratanya, yaitu nilai rapor tertinggi, nilai yang aktif, dan itunya. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian sampel acak bertingkat, cluster random sampling, diorganisasi dalam beberapa level atau cluster, seperti contoh daerah geografis atau lembah pendidikan. Kemudian cluster tersebut dipilih secara acak dan seluruh anggota cluster dipilih sebagai sampel. Misalkan gini, di kelas A itu Anda ambil kelas 3, ya, siswa kelas 3. Kemudian kelas 3 itu adalah ada paralel. Jadi ada 3 misalkan ada 3 kelas. Jadi Anda mengambil secara acak. Jadi bisa keterwakilan Anda membuat apa namanya, semacam kayak apa ya, arisan gitu ya. Jadi membuat isi gitu, kemudian digulung dan diambil secara acak. Ketika terambil itu adalah kelas A, B, atau C, maka di situ menjadi sampel. Kemudian sampel sistematis, ya, anggota populasi diambil sebagai sampel dengan interval yang tetap. Contohnya setiap anggota populasi dipilih setiap 10 anggota populasi dipilih sebagai sampel. Jadi misalkan dari tadi contoh ada 3 kelas 3 SD itu ada 3 kelas, maka akan diambil 10, 10, 10 kayak gitu. Ya. Kemudian sampel non probabilitas, ya. Sampel itu cara mengambilannya ada 4, ya. 1 sampel kebetulan, convenience sampel. Sampel dipilih berdasarkan ketersediaan dan kemudahan akses. Peneliti mengambil sampel dari individu atau unit yang mudah diakses seperti mahasiswa di kampus atau pengunjung di tempat umum. Jadi cari mana yang gampang ditemuin lah gitu contohnya. Kemudian
Purposive sample. Sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Penelitian memilih sampel yang dianggap paling informatif atau responsif terhadap fenomena yang diteliti. Contohnya, Anda meneliti tentang minat Anda mengambil sampel dari satu kelas itu yang Anda ingin tahu adalah tentang strategi belajar. Maka Anda cukup mengambil data, ya, data dari raport dan raport tertinggi. Misalkan di kelas itu 1-5 yang diambil ada 10 orang, maka ambillah 10 orang itu sebagai sampel. Nah, karena dianggap paling sesuai dengan untuk mengetahui minat strategi belajar. Kemudian sampel aksidental itu ya kebutuhan mendadak gitu. Sampel terbentuk secara tidak sengaja, di mana individu atau unit yang menjadi sampel dipilih karena kebetulan atau kehadiran mereka pada waktu dan tempat tertentu. Jadi, misal saya mau meneliti anak lubuk linggau yang tidak bisa menggunakan bahasa induknya atau bahasa Jawa, ya, misalkan seperti itu. Dan ketika saya berada di situ, ngobrol ketemu sama seseorang, ngobrol ternyata dia adalah asli keturunan dari lubuk linggau ini, kemudian dia tidak bisa berbicara bahasa Jawa, maka saya akan ambil sebagai sampel gitu. Sampel kuota. Populasi dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan karakteristik tertentu dan kemudian sampel diambil untuk mewakili proporsi tertentu dan setiap kategori. Namun pemilihan individu dalam setiap kategori tidak dilakukan secara acak. Jadi misalkan saya butuh 50 siswa sebagai sampel, kemudian di situ ada 3 kelas, maka akan diambil ya untuk memenuhi itu. Jadi misalkan ada 3, kita butuh 50, berarti diambil beberapa yang dari masing-masing kelas itu untuk memenuhi kategori ya, seperti itu ya. Jadi tentang teknik pengambilan sampel. Kemudian yang terakhir kita bahas hipotesis penelitian, yaitu sebuah pernyataan, pertanyaan untuk diuji kebenarannya melalui proses penelitian. Hipotesis biasanya menyatakan hubungan antara dua variabel dalam sebuah penelitian dan dirumuskan berdasarkan teori penelitian sebelum atau observasi awal. Yang pertama, hipotesis nol, HO. Hipotesis nol menyatakan bahwa tidak ada hubungan atau perbedaan yang signifikan antara variabel yang diteliti. Hipotesis ini biasanya dilambangkan dengan HO. Contohnya tidak ada perbedaan yang signifikan antara skor tes matematika antara siswa yang menggunakan metode belajar A dan metode belajar B. Kemudian hipotesis alternatif HI atau HA. Hipotesis alternatif menyatakan bahwa terdapat hubungan atau perbedaan yang signifikan antara variabel yang diteliti. Hipotesis ini merupakan lawan dari hipotesis nol. Hipotesis alternatif bisa lebih dikoral untuk menyatakan arah hubungan antara variabel. Jadi tidak menyatakan arah hubungan. Contoh, terdapat perbedaan antara yang signifikan dalam tes matematika antar siswa yang menggunakan metode belajar A dan metode belajar B. Oke, jadi di sini terdapat signifikan ya perubahannya antara hipotesis X dan Z gitu. Nah, demikian materi yang saya sampaikan. Silahkan Anda baca-baca lagi, belajar lagi, kemudian kerjakan tugas untuk presentasi kehadiran. Selamat berjumpa kembali di video yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.